Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kita akan mendiskusikan teorema 2.16 dalam mata kuliah analisis real. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S subset dari himpunan bilangan real adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada S epsilon elemen dari himpunan S sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon kurang dari atau sama dengan U. Karena operator logika yang digunakan adalah jika dan hanya jika, maka kita harus membuktikan dua tahap. Yang pertama adalah jika supremum dari S adalah U, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan seterusnya. Yang kedua adalah jika untuk epsilon lebih dari 0 ini dan seterusnya, maka U adalah supremum dari S. Kita akan membuktikan yang dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Misalkan supremum S sama dengan U, maka kita harus menunjukkan bahwa kalau kita mengambil sembara epsilon lebih dari 0, kita bisa memilih atau menentukan S epsilon anggota dari himpunan S yang memenuhi U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon kurang dari sama dengan U. Jadi kita misalkan supremum S sama dengan U, ini yang diketahui. Langkah berikutnya sesuai dengan bunyi pada teorema 2.16 adalah ambil sembarang, ini tadi ambil sembarang, epsilon lebih dari 0, nanti kita akan memilih S epsilon yang memenuhi targetnya ini, yang akan kita tunjukkan. Karena U adalah batas atas terkecil dari S, karena U itu adalah supremum ini, berarti U itu adalah batas atas terkecil, maka U epsilon itu pasti kurang dari U. Nanti ada gambar yang lebih mudah untuk kita memahami. Maka U kurang epsilon pastilah bukan batas atas dari S. Karena U itu adalah batas atas terkecil. Sehingga yang kurang dari batas atas terkecil itu pasti bukan batas atas. Kita lanjutkan. Karena U kurang epsilon bukan batas atas dari S, berarti ada anggota S, sebut saja atau kita bisa memilih salah satu anggota dari S yang kita namakan S epsilon, sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Berikut gambarnya. U ini adalah batas atas terkecil, sehingga tidak ada lagi batas atas yang kurang dari U. Jadi apabila ada suatu unsur yang kurang dari U, pastilah itu bukan batas atas. Karena U adalah batas atas terkecil, bukan? Jadi apabila ada satu elemen yang kurang dari U, pasti dia bukan batas atas. Oleh karena itu, kita bisa memilih suatu anggota yang lebih dari U epsilon, yang kita namakan S epsilon. Jadi kita bisa memilih S epsilon yang lebih dari U kurang epsilon, tapi nilainya kurang dari sama dengan U. Jadi secara urutan pembuktian tadi, kita sudah membuktikan targetnya ini. Diketahuinya U tadi adalah supremum dari S. Sekarang kita akan membuktikan dari kanan ke kiri. Kita akan buktikan bahwa supremum S sama dengan U. Yang diketahui adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0 pasti ada S epsilon kurang dari sama dengan S, sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Misalkan V adalah batas atas lainnya dari S. Tadi pada bunyi teorema 2.16, U itu adalah batas atas dari S. Dan kita tahu bahwa batas atas
itu tidak tunggal, yang tunggal itu adalah batas atas terkecilnya atau supremum. Jadi kita bisa misalkan V adalah batas atas lainnya dari S. Kemudian ya, kita akan membuktikan ini menggunakan metode kontradiksi yang akan kita buktikan bahwa supremum S adalah U. Maka kalau kita ingin membuktikan dengan kontradiksi, andaikan U bukan supremum dari S. Andaikan, saya tulis ini, andaikan U ini bukanlah, andaikan U bukan, negasi dari U adalah supremum, andaikan U bukan supremum atau batas atas terkecil dari S. Di sini kita punya dua batas atas. Yang pertama adalah U dan V adalah batas atas lainnya. Karena kita andaikan U bukanlah batas atas terkecil dari S, maka kita bisa tulis andaikan U lebih dari V. Ini artinya U ini bukanlah batas atas terkecil atau supremum dari S. Mengapa? Karena U ini lebih besar dari batas atas lainnya. Pada definisi mengenai supremum, maka kalau kita ambil sembarang batas atas lainnya dari S, maka si U kalau dia supremum, dia pasti lebih kecil dari batas-batas atas lainnya. Andaikan U lebih dari V, berarti U ini kita andaikan bukan batas atas terkecil dari S atau bukanlah supremum dari S. Maka U kurangi dari V tentunya lebih dari 0. Kalau U lebih dari V, U kurang V tentunya lebih dari 0. Kita lanjut. Ya. Berarti karena yang diketahui adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0, sekarang kita udah punya U kurang V lebih dari 0, maka kita bisa memilih SE, elemen dari S, sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Sekarang kita pilih U kurang V ini sebagai epsilon. Berarti dia sudah memenuhi kalimat epsilon lebih dari 0. Berarti karena untuk setiap epsilon itu pasti ada SE, begitu pula termasuk. Jadi saya ulangi, karena untuk setiap epsilon ini pasti ada SE, kemudian kita punya suatu epsilon, yaitu U kurang V, berarti kita bisa memilih S epsilon. Berarti kita bisa memilih S epsilon di mana, kita lihat kembali sini ya. Sekarang ini kalimat yang ini itu berlaku untuk setiap epsilon lebih dari 0, oke? Berarti kalau kita punya E epsilon kurangi epsilon itu sebagai U kurang V lebih dari 0, maka kita bisa memilih S epsilon di mana U kurangi epsilon kurang dari S epsilon. Ya ini U kurangi epsilon kurang dari S epsilon. Epsilon yang kita pilih tadi adalah U kurang V, sehingga epsilon ini kita ganti dengan U kurang V. Kemudian U-nya di sini U kurang U adalah 0, sehingga kita peroleh V kurangi S epsilon. Ini kontradiksi. Mengapa? Karena S epsilon ini anggota dari S.
V ini adalah batas atas. Kalau V ini adalah batas atas dari S, tentunya SE kurang dari sama dengan V. Karena V ini adalah batas atas, dia lebih dari atau sama dengan seluruh anggota dari S. Salah satu anggota dari S adalah S epsilon. Tentunya kalimat ini adalah kontradiksi dengan V adalah batas atas dari S. Mengapa kontradiksi? Karena pengandaiannya salah. Pengandaiannya adalah andaikan U bukan supremum dari S. Dengan kata lain, andaikan U lebih dari V. Karena pengandaian ini salah, yang benar adalah U kurang dari sama dengan V. Dengan demikian, karena U ini batas atas dan V juga batas atas, dan U kurang dari sama dengan V, dengan demikian kita telah membuktikan bahwa U adalah batas atas terkecil dari S, atau supremum S sama dengan U. Jadi kita kembali ke sini pembuktiannya. Jadi kita sudah membuktikan dua bolak-balik. Yang pertama, kita buktikan bahwa U kurangi epsilon kurang dari S epsilon kurang dari sama dengan U jika diketahui U adalah supremum dari S. Kemudian yang kedua adalah jika memenuhi yang ini, maka kita sudah membuktikan bahwa U tadi adalah supremum dari S. Dengan demikian, kita telah membuktikan teorema 2.16. Teorema 2.16 ini sangat powerful dalam membuktikan suatu anggota dari himpunan tak kosong S adalah supremum dengan mengambil sembarang epsilon dari 0, kemudian kita memilih S epsilon anggota dari S, kemudian kita tunjukkan bahwa U kurang epsilon kurang dari S epsilon. Selamat belajar dan tetap semangat. Silakan mencoba kembali membuktikan teorema 2.16 ini tanpa melihat video ini.